Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa jawaban doa yang kita nantikan dari Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi percayalah bahwa yang Tuhan kasih itu yang terbaik dan selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Bapa buat setiap kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami hari-hari ini. Biarkan kami bukan hanya pendengar, tapi kami adalah pelaku firman yang menyampaikan dan yang membagikan firman ini melalui hidup kami, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga-tetangga kami. Biarkan itu yang kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat-sangat singkat Tuhan. Oh, biarkan hari-hari ini setiap kami mengalami pemulihan yang seutuhnya, pemulihan yang sesungguhnya, dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama dipulihkan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendatang lebih dari Yesus dengan jiwa yang ya jadikan semua kita kali dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh percaya. Yesus menjawab lebih dari yang jiwa. Semua tidak akan harapkan jadikan semua. Yesus
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab dengan janji di waktu yang ku. Dia jadikan semua, dia jadikan semua ku kasih. Yesus jadikan semua. Ya, shalom saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Matiin sini. Nah. Ya. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menaikkan doa, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terus Tuhan berikan kami hati yang haus, lapar akan Engkau Tuhan. Bukan akan makanan, minuman, tapi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Engkau, karena kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami percaya Roh-Mu Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, kerinduan kami hanya satu, yaitu berjumpa dengan Engkau melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dibawa semakin mengenal Engkau, kami dibawa semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oh, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami bersahati, kami hancurkan, kami patahkan segala pekerjaan setan iblis yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh kami minta biar kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biar kebenaran-Mu itu Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, terlebih urapi hamba-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui bibir lidah hamba-Mu ini ya Bapa, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga setiap kehidupan kami berakar begitu dalam, terus kami terus bertumbuh dan hidup kami menghasilkan buah dan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kita patut bersyukur bahwa kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Seharusnya nih malam hari ini bukan saya sih yang sharing, harusnya Seslanda, cuma karena Seslanda tiba-tiba berhalangan minta saya menggantikan. Ya, namanya hamba Tuhan kan harus siap sedia ya di dalam segala keadaan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi saya akan menyampaikan apa yang saya dapat di hari-hari ini melalui perenungan, juga melalui apa yang di dalam doa saya juga. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan tadi istri saya, bahwa hari-hari ini, di hari-hari terakhir, saya percaya pemulihan dan itu harus terjadi. Karena itu kerinduan Tuhan bagi setiap umatnya. Ya, salah satunya pemulihan adalah hubungan suami istri, orang tua, anak, dan firman Tuhan mencatat ya ada berapa ayat banyak gitu ya. Tapi yang saya ingat tuh yang di Lukas 1 itu di ayat 17 kalau tidak salah, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa, yaitu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang lain. Jadi kerinduan Tuhan, kerinduan Bapa di surga adalah saudara dan saya menjadi umat yang
yang layak di hadapannya. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, kita akan terhilang, kita akan binasa, bahkan kita bisa murtad juga. Makanya Tuhan merindukan, menghendaki, menginginkan setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak, mari kita persiapkan hidup kita masing-masing untuk menjadi umat yang layak di hadapannya, untuk menjadi orang yang dewasa. Artinya menjadi orang dewasa artinya gini, dia tahu bahwa hidupnya ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk memuliakan Tuhan, hidupnya untuk melayani Tuhan, hidupnya untuk memuji menyembah Tuhan, hidupnya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya di atas mimbar saja di dalam pelayanan kita tampak seperti orang yang suci, orang yang rohani, tapi biar di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan, itu yang kita hidupi, dan itu juga yang kita lakukan. Jadi bukan hanya di atas mimbar saja, tapi juga di bawah mimbar. Ini juga bicara tentang hidup saya juga. Jadi di atas mimbar dan di bawah mimbar itu harus sama. Jadi kita bukan pakai topeng atau munafik. Tuhan tidak menghendaki itu, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Nah, jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan melalui yang kita baca, juga melalui nubuatan dari setiap nabi-nabinya, juga setiap hamba-hamba Tuhan yang dilepaskan melalui doa. Saya percaya ini yang sedang terjadi, bahwa di hari-hari terakhir ada satu lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, ya, yang akan melanda seluruh kehidupan umatnya. Terlepas di mau denominasi apapun juga, baik Katolik, Protestan, Pantekosta, karismatik, apapun juga, saya percaya ini akan melanda seluruh umat Tuhan di belahan dunia, bukan hanya di bangsa Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, bahwa saya ambil contoh baik khususnya di Amerika, kita tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda di Amerika, ya, kehidupan juga mereka yang di sana, bahwa mereka memiliki pemikiran, ya, saya mau hidup bebas, saya mau melakukan apa saja yang saya suka, ya kan? Apa yang saya suka itu yang saya lakukan. Bahkan mereka juga berani melanggar firman Tuhan. Bahkan mereka juga imannya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi mereka hidup dalam penyimpangan seks, pergaulan bebas, perselingkuhan, bahkan penyimpangan seks, homoseksual gitu kan, lesbi, transgender, segala macam, segala narkoba mereka pakai, mereka lakukan gitu kan. Jadi hubungan mereka juga hubungan yang tanpa ada ikatan gitu kan. Bahkan suami mereka juga melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu kan, dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini kan yang sedang terjadi, bukan hanya di Amerika saja, tapi sampai ke belahan dunia gitu kan. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat, makanya dia berusaha untuk menghancurkan setiap umat Tuhan, menghancurkan hidup saudara saya, karena dia tahu waktunya sudah sangat-sangat dekat. Iblis saja sudah tahu, seharusnya kita orang percaya, kita yang baca firman Tuhan setiap hari, seharusnya kita sadar bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat. Kan firman Tuhan dengan jelas berkata, waktunya sudah dekat, oleh sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya saudara dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jujur saudaraku, ini di luar konteks apa yang saya sudah siapkan, saya hanya mengikuti apa yang Roh Kudus ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu saya mendorong setiap kita, dimanapun saudara berada, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja menjamah hidupmu. Saya percaya hari-hari ini bukan hanya orang yang tadi yang istri saya Peti saksikan bahwa hanya di dalam gereja pertemuan mereka mengalami lawatan, tapi saya percaya ini menjadi doa saya. Saya rindu dimanapun setiap pertemuan ibadah ini, dalam doa saya ada lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada terjadi revival, kebangunan rohani. Ada lawatan Tuhan bagi setiap pertemuan kita, baik melalui online, melalui onsite, melalui setiap pertemuan, baik mau sekolah minggu, mau remaja, pemuda, dewasa muda, ibadah umum, ya kan? Bahkan ibadah lansia. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Ketika saudara dan saya memiliki kerinduan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kita, dan hidup kita akan mengalami transformasi, diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa, segambar dengan Kristus. Bukankah itu tujuan hidup kita selama kita ada di dunia ini? Amin. Jadi tujuan hidup kita bukan hanya kita kejar uang, bukan hanya kita kejar prestasi, bukan hanya kita kejar promosi atau hal-hal yang duniawi, enggak. Tapi yang kita kejar adalah apa? Yaitu pribadi Tuhan.
Sehingga hidup saudara saya di akhir zaman ini kita dibawa oleh Roh Kudus, hidup kita itu semakin serupa segambar dengan Kristus. Karena saudara saya ada image-nya Tuhan. Gambar serupa dengan Tuhan. Jadi seharusnya karakter kita, perbuatan kita, juga perkataan kita harus juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, di dalam Yoel 2 ayat 28, mari kita buka ya. Yoel 2 ayat 28, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, kitab Yoel 2. Ya, saya akan bacakan buat kita. Yoel 2 ayat 28 sampai 32, ya. Dikatakan perikopnya tentang hari Tuhan, ya. Berarti hari Tuhan. Kita harus tahu bahwa ini adalah waktunya Tuhan bagi saudara saya. Ini waktunya perkenanan Tuhan atas saudara saya. Ini waktunya hari Tuhan bagi saudara saya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Nah, ini waktunya saudaraku. Ya, ini hari-harinya. Saudara dan saya harus tekun, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi untuk mendekat dan mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi lebih daripada itu, Dia adalah kekasih jiwa kita, Dia adalah mempelai kita, Dia adalah sahabat kita. Amin. Jadi kenallah Dia lebih dan lebih dalam lagi. Ya, jangan ada yang menghalangi kita atau membatasi kita. Ya, bukannya kita nggak boleh melakukan kegiatan aktivitas kita, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk bersekutu dan mencari wajah Tuhan. Ya, untuk bersekutu dan mencari wajah Tuhan. Kalau kita hari-hari yang kita jalani, kalau kita tidak bersekutu dan mencari wajah Tuhan, saudara akan menjadi orang kalah. Pikiran saudara akan dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak melekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya kalau saudara dan saya melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman Tuhan, menghidupinya, maka segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dunia yang menghimpit saudara, menekan saudara, itu akan pergi, itu akan keluar. Kenapa? Karena saudara dan saya membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, di dasar yang teguh, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sehingga hidup saudara saya tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan. Kenapa? Karena saudara kuat tertanam dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada satupun pengaruh dunia apapun juga, atau manusia siapapun juga yang berusaha untuk menyesatkan saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Sama seperti yang tercatat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Ya, saudara tahu, oh, berarti saya hidup saat ini bukan untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama bahwa hari Tuhan sudah dekat dan itu sudah di depan mata kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, pada saudara dan saya, jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi dengan dosa. Mungkin kita bisa membohongi pasangan kita. Mungkin kita bisa membohongi keluarga kita. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Hari-hari ini penghakiman juga akan terjadi, ya. Tapi pengangkatan pemulihan dari Tuhan juga akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Oh iya, ketika saudara memilih untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara akan dibawa saja satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tapi ketika saudara masih bertekun di dalam dosa, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, penghukuman pun akan terjadi juga saat ini atas hidup saudara dan saya kalau kita hidup dalam dosa. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, jangan saudara dan saya bertekun di dalam dosa. Walaupun kita memang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan saudara dan saya bertekun dalam dosa, sekali-kali tidak. Oleh sebab itu, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi, ya. Ini waktunya, ini yang sedang terjadi, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi Tuhan sedang mencurahkan rohnya kepada semua manusia, ya. Terus maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30. Aku, Tuhan, akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion ini dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bukankah saudara saya adalah orang-orang yang terlepas? Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bak umatnya yang kudus, ya kan? Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah menebus saudara dan saya dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi saudara saya sudah ditebus oleh darah Yesus dari gelap kepada terangnya ajaib. Bagaimana mungkin kita masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan? Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Tidak mungkin. Karena dunianya sangat berbeda. Memang kita masih tinggal di dunia, tapi hidup kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. Artinya saudara dan saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus yang menguduskan kita, melayakkan kita, membenarkan kita. Sehingga kita dipisahkan dari dunia ini. Memang kita masih hidup dalam dunia, tapi cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita itu berbeda dengan orang-orang dunia. Katakan amin. Ya saudaraku, ya. Memang ini Tuhan sedang mengingatkan saya di dalam doa saya sehari-hari. Tuhan tuh ingatkan, masuk tahun 2023 ini, Tuhan ingatkan khususnya untuk generasi muda. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini, keluarga semuanya, baik orang tua maupun anak-anak. Tuhan ingatkan cuma satu kata, bahwa hidup kudus. Ini penting. Ya. Ini penting. Tuhan ingatkan bagi saudara saya, kita harus hidup kudus. Nggak bisa kompromi. Nggak bisa di zona abu-abu. Satu kaki di dunia, masih mencintai dunia dan mencintai dosanya, nggak bisa. Saudara harus pilih. Kalau kita percaya bahwa kita ada orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka hiduplah di dalam kekudusan. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Secara manusia kita nggak mampu. Bukankah di dalam kitab ada satu ayat dikatakan bahwa bukan karena gagah dan kuatku, tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kasih. Tanpa Roh Kudus, saudara saya tidak mampu. Tapi karena Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kehidupan kita, itu seharusnya membuat saudara saya itu berbeda. Loh iya, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, ya, itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama, baik nabi-nabi maupun raja-raja, mereka dihinggapi. Jadi ada saatnya Roh Kudus itu pergi dalam kehidupan mereka, seperti Raja Saul. Ketika dia tidak taat, ketika dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa, Roh Kudus undur dari kehidupannya. Itu perjanjian lama. Tapi saudara saya hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika saudara saya percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat atas kehidupan kita, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saudara. Diam, bukan hanya dihinggap. Diam di dalam kehidupan saudara. Seharusnya roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga saudara saya bisa mengalahkan kuasa dosa, bahkan kuasa maut. Karena roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kehidupan saudara saya. Jadi dengan mudah kita akan berkata, Tuhan, sama seperti Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya Paulus tidak akan mampu. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya Rasul Paulus,
Makanya dia bisa berkata, ya, bahwa sekarang semuanya kau anggap rugi. Dia anggap rugi, ya, karena pengenalan Kristus jauh lebih mulia daripada semua yang ada di dunia ini. Bahkan dia tinggalkan semuanya, dia lupakan semuanya. Dan Rasul Paulus berkata itu sampah. Jadi kehebatannya dia, kepintarannya dia, jabatannya dia, semuanya kekayaannya dia, semuanya dia bilang sampah. Itu adalah hal-hal lahiriah. Tapi kalau saya mau bermegah, saya akan bermegah di dalam Kristus Yesus. Kita tahu siapa itu Rasul Paulus, betul? Dia orang yang berpendidikan. Kalau misalnya dia hidup di zamannya kita, zaman now ini, saya percaya gelarnya itu mungkin udah banyak. Profesor, doktor, dan segala macam, tetek bengek. Tapi apa kata Rasul Paulus? Itu sampah. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada semua yang saya pernah miliki. Dan dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia berikan seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Walaupun dia akan berhadapan dengan maut, berhadapan dengan penganiayaan, berhadapan dengan banyak orang yang akan berusaha untuk membunuh dia. Tapi dia tidak takut. Karena dia percaya, dia yakin bahwa roh Tuhan yang ada di dalam dirinya itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi doa saya, kerinduan saya bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Keluarga besar Lubukai Sutabal. Mari ingat kata Tuhan, bahwa Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, baik setiap laki-laki dan perempuan. Itu terjadi atas kehidupan saudara saya. Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Ya, sama seperti perempuan yang sedang mengandung, ya, sedang mengandung, akan tiba waktunya dia akan melahirkan. Itu Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan saudara saya. Dan saudara saya akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, ingat bahwa dosa, ya, dosa itu membuat saudara saya itu jauh dari Tuhan. Ketika engkau hidup dalam dosa, tidak ada penyertaan Tuhan. Benar saudaraku, sekalipun kau mengaku orang Kristen, sekalipun saya seperti saya pendeta, tapi kalau saya hidup dalam dosa, tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau hidup kita sudah tidak ada penyertaan Tuhan, waduh, cilaka. Hidup kita akan hancur, ya. Kita hidup akan babak belur, ya. Ya. Jadi dosa akan menuntun orang pada kegagalan. Ya. Kita lihat banyak hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, tapi kok si A bisa aja tuh dia hidup dalam dosa, tapi hidupnya tuh mewah, dia bisa jalan-jalan ke sana ke sini, bisa beli mobil, bisa beli rumah, segala macam. Berkat itu bukan diukur dengan materi. Ya. Berkat itu bicara tentang perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah tidak dilindungi, tidak ada penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan terhilang. Ya. Jadi hari-hari ini, ya, jangan buka pintu hati kita untuk dosa. Ya. Jangan buka pintu hati kita untuk dosa. Ya. Kalau kita masih berkecimpung dalam dosa, segeralah bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, akui, minta ampun dan tinggalkan dosa itu. Sehingga anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas hidup saudara. Saudara akan disertai Tuhan, saudara akan dituntun oleh Tuhan hari demi hari. Saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, dan kasih dari Tuhan. Amin. Ya, jadi dosa juga menyeret orang kepada kehancuran. Kita lihat hari-hari ini perselingkuhan terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Itu mungkin sudah menjadi fenomena yang baru. Itu mungkin itu menjadi sesuatu yang biasa. Perselingkuhan itu biasa. Tapi buat Tuhan, firman Tuhan itu bukan hal yang biasa. Saya katakan dosa di mata Tuhan itu sangat serius, saudaraku. Kesembuhan mujizat itu hal yang kecil. Tapi kalau dosa di mata Tuhan itu sesuatu yang sangat serius. Loh ya, buat kita mungkin manusia kayak mengalami mujizat, kesembuhan yang mati bangkit, mungkin buat kita itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi di mata Tuhan itu hal biasa. Tapi dosa di mata Tuhan itu sangat serius. Tuhan tidak main-main. Loh, kita sudah tahu bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk hidup dan dosa, Tuhan hajar. Ya kan? Sampai satu titik di bawah yang sudah, maksudnya di dalam titik yang terendah, mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ mereka berseru, mereka bertobat, ya kan? Mereka panggil nama Tuhan. Di situ Tuhan pulihkan. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sehebat, sepintar, sekaya apapun seseorang, tetapi kalau dia hidup dalam dosa, maka hidupnya pasti akan ada di dalam kehancuran. Kita dengarkan berita hari-hari ini, bagaimana seorang anak muda yang hajar siapa? Temannya itu sampai babak belur, sedang koma saat ini, dan bapaknya kerja di pajak. Bukankah itu saudara kita? Tapi lihat anak-anaknya, kelakuannya hancur, sekejap hancur, dipecat dari kementerian, ya kan? Ini yang sedang terjadi. Makanya jangan main-main dengan dosa, ya. Jangan main-main dengan dosa. Memang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi penghakiman juga sedang berjalan hari-hari ini. Penghukuman Tuhan sedang berjalan, bukan Tuhan jahat. Tuhan nggak pernah jahat. Tuhan sangat menyayangi, sangat mengasihi saudara saya. Makanya dia mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menembus dosa saudara saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya selagi masih ada kesempatan, marilah kita pergunakan hari-hari ini dengan baik. Jangan hidup dalam dosa lagi. Kita hidup dalam pertobatan. Bukan berarti saya lebih suci, lebih rohani dari saudara. Enggak. Saya juga manusia biasa. Makanya saya berusaha untuk menjaga hidup saya. Dari segala godaan, tawaran dunia, dari segala pencobaan, saya berusaha. Bukan dengan kekuatan saya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saya yang memampukan saya. Sehingga saya ada sampai hari ini. Saya bilang, Tuhan, tolong saya, mampukan saya, Tuhan. Saya mau hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Saya tidak mau mendukakan hati-Mu, saya tidak mau mengecewakan-Mu, Tuhan Yesus. Saya mau lebih lagi sungguh-sungguh, Tuhan. Karena saya tahu bahwa tubuh saya ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dan diam di dalamnya. Saya tidak mau mendukakan Roh Kudus. Saya bilang, ini hidup saya, Tuhan, saya persembahkan kepadamu. Amin. Ya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, khususnya di Amerika, di sini juga ada Seselanda tadi. Saya tanya ke Seselanda, ternyata memang ini sedang terjadi bahwa Tuhan sedang melawat Amerika. Kita tahu apa yang terjadi dengan Amerika. Baik anak-anak muda, keluarga-keluarga muda, banyak mereka yang hancur. Mereka sudah meninggalkan iman mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi ateis gitu kan. Bahkan mereka juga menjadi penyembah setan gitu kan. Tapi saya melihat satu sisi kalau kita melihat di berita gitu ada terjadi penembakan di sekolah-sekolah dan itu anak-anak masih anak-anak remaja gitu kan, anak-anak masih muda gitu kan. Kok bisa mereka melakukan pembunuhan seperti itu? Kayaknya sadis banget. Manusia-manusia di akhir zaman itu sadis, semakin arogan, semakin bengis, semakin kayaknya hidupnya tuh bukan lagi dikuasai oleh Tuhan tapi benar-benar dikuasai oleh iblis. Bahkan membunuh itu membuat hati mereka tuh itu adalah hal yang biasa. Ya, Tuhan sedang menghancurkan generasi ini. Tuhan sedang menghancurkan setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang. Tapi saya melihat di sisi yang lain, Tuhan sedang membangkitkan satu generasi, satu keluarga yang hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini terjadi kemarin minggu yang lalu. Ya, dimulai dari saya mendengar lihat dari teman-teman juga mereka sudah kirim videonya ke saya gitu kan, bagaimana kesaksian mereka tuh luar biasa, bagaimana Tuhan melawat mereka. Ya, dimulai dari daerah gereja di daerah Kentucky ya, bagaimana anak-anak muda mereka datang sama Tuhan. Itu terjadi lawatan Tuhan. Mereka terus memuji menyembah Tuhan. Itu manusianya itu silih berganti. Ya, biasanya kan anak-anak muda kan nggak begitu tertarik dengan namanya ibadah. Mereka lebih tertarik di dunia yang luar, gitu kan? Mereka tertarik dengan clubbing, mereka lebih tertarik dengan hawa nafsu, mereka lebih tertarik dengan mencintai hal-hal duniawi, dengan teknologi segala macam, gitu kan? Mereka lebih mencintai itu. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan sedang membangkitkan satu generasi anak-anak muda untuk memuji menyembah Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Nah, ini sedang terjadi. Jadi api kebangunan rohani itu sedang melanda negara Amerika. Dan saya cross check sama Seselanda. Apakah benar ini sedang terjadi? Oh iya, Pastor Hedi, ya kata Seselanda. Ini yang sedang terjadi. Bahkan di dalam gerejanya Seselanda itu nggak seperti biasanya ibadah. Itu pujian penyembahan terus dan pembicara pengkhotbah nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena lawatan Tuhan begitu luar biasa. Dan itu bukan hanya terjadi satu gereja, tapi itu terjadi di gereja-gereja yang ada di Amerika. Jadi Tuhan sedang melawat Amerika. Bahkan di kampus-kampus mereka di luar mereka berdoa saling memuji menyembah Tuhan itu 24 jam. Memuji menyembah Tuhan mereka kayak seperti dihinggapi roh yang haus lapar akan Tuhan. Sehingga dengan gampang mereka berkata, no, tidak lagi untuk dosa, tapi yes untuk kekudusan, yes untuk Tuhan. Nah ya,
Dan ini sedang terjadi di Amerika. Dan saya berdoa Tuhan biar api kebanggaan rohani itu juga terjadi atas bangsa-bangsa. Juga terjadi atas Indonesia. Salah satu kesaksian yang tadi yang Kak Peti sampaikan. Ya kan? Dalam setiap ibadah, pertemuan. Bagaimana anak kelas 6 SD ini ya dipakai Tuhan. Sehingga terjadi rekonsiliasi. Anak-anak yang tadinya memberontak sama Tuhan. Memberontak sama orang tuanya. Tidak taat, bandel. Tapi ketika anak ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan kesaksiannya, tiba-tiba mereka semua dilawat Tuhan. Dan dengan hati yang hancur mereka datang kepada orang tuanya, mereka peluk minta maaf. Akhirnya terjadi rekonsiliasi. Dan saya percaya gelombang tsunami rohani itu sedang terjadi. Bahkan di bangsa-bangsa, di kota-kota, bahkan di bangsa Indonesia juga. Oleh sebab itu, mari saudaraku persiapkan dirimu. Saudara saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya firman Tuhan dikatakan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja. Bukan hanya pendeta saja. Setiap saudara dan saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sedang membangkitkan satu generasi. Yaitu orang-orang kudus akan muncul di dunia ini. Mereka akan membawa dampak. Mereka akan mendatangkan hadirat Tuhan. Mereka akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Di mana? Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pabrik-pabrik, di tempat pekerjaan, di kantor-kantor, bahkan rumah sakit, bahkan di dalam penjara pun akan terjadi revival kebanggaan rohani. Oh iya. Kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah melawat, tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahannya. Nggak ada. Kalau Tuhan sudah turun untuk melawat umatnya, tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Ya. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini pekerjaan roh. Roh Kudus sedang turun dicurahkan berlimpah-limpah bagi saudara saya seperti hujan awal dan hujan akhir. Oleh sebab itu saya mendorong setiap kita, baik orang tua maupun anak-anak, miliki hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, seperti tanah yang kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Mari saudaraku, jadikan hati kita itu seperti hati yang kering, yang merindukan air. Ya, saya percaya kalau kita memiliki kerinduan itu kepada Tuhan, dengan cepat, dengan segera Tuhan akan melawat hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita tidak akan sama lagi. Seperti firman Tuhan katakan yang kita baca, ya kesaksian begitu luar biasa. Bagaimana perempuan Samaria yang tadinya dia budak cinta, yang hidup dalam dosa, tapi ketika dia mengalami encounter dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia bukan lagi menjadi orang yang budak cinta, tapi dia menjadi butuh cinta Tuhan. Makanya hidupnya berubah. Dan dia tinggalkan dosa itu. Kan? Dan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menjadi seorang penginjil, dan kota Samaria dimenangkan bagi Kristus. Amin. Jadi saudaraku, doa saya di dalam setiap ibadah kita, pertemuan kita, bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Oh, hari Sabtu ada ibadah Sutabal, keluarga besar Sutabal. Oh, acara mulai jam 8, sekarang mulai mundur lagi jadi 8:30, tambah molor gitu kan. Enggak, saudaraku. Saya percaya kalau orang yang memiliki rindu, hati yang rindu, haus lapar akan Tuhan, kalau misalnya mulai ibadah jam 8, masa kita mengizinkan Roh Kudus tungguin kita sih? Harusnya kita yang sebelum jam 8, kalau misalnya bisa jam waktu ini dibuka, kita sudah hadir. Kenapa? Karena saudara saya memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan saya. Kalau saudara berjumpa dengan saya, mungkin saudara akan mungkin agak enak gitu kan. Kok Hedi lagi kan, bosen juga kan. Ya, kok Hedi lagi, kok Hedi. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya, kita nggak akan pernah bosan. Amin. Justru akan lahir satu kerinduan. Yes, ada kenikmatan, ada kesukaan. Yes, aku pengen lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara tidak akan pernah puas. Saudara akan terus mencari Tuhan. Dan ketika saudara mendapatkan Tuhan, maka saudara saya akan dipuaskan, akan disegarkan, dikuatkan kembali. Ya, sama seperti orang Gerasa, orang gila. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika hidupnya dilepaskan dari roh-roh jahat, hidupnya berubah 180 derajat. Dia menjadi normal dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Ini penting bagi setiap kita. Di dalam mesbah doa kita, di dalam ibadah kita, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, ketika saudara saya berjumpa dengan Tuhan, saya yakin dan percaya. Saya berani jamin, hidup saudara tidak akan sama lagi. Ya,
Alkitab ini bukan hanya sekedar informasi. Alkitab ini luar biasa. Inilah surat cinta Tuhan bagi saudara saya. Ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu begitu powerful banget. Dengan inilah saudara akan diberikan hikmat. Dengan inilah saudara ketika membaca, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara akan menemukan hikmat, saudara akan mendapatkan harta yang paling indah dan berharga melebihi apa yang ada di dunia ini. Ini seharusnya menjadi harta kita yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, kita tidak mudah akan digoyahkan. Oh ya, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka diuji dengan api perapian di gua singa, mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Kenapa? Karena firman ada di dalam hati mereka. Karena mereka yakin dan percaya di dalam segala keadaan situasi apapun juga. Saya percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan saya. Sekalipun kematian, maut ada di depan saya tidak takut dan tidak gentar. Saya percaya Tuhan yang saya sembah ada Tuhan yang sanggup membangkitkan, yang menghidupkan. Ya saudaraku, mari saya mendorong setiap kita, ya, mari miliki kerinduan itu, ya. Hati yang rindu, hati yang haus laparkan engkau. Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi saudara saya. Ya, dan saudara dan saya akan dipakai Tuhan lebih luar biasa. Saya merindukan Steffi nanti yang sharing di tempat ini. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Dia akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai saudara saya. Wendy, ya, siapapun juga. Ya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Ya, sama seperti perempuan Samaria, sama seperti orang gila di Gerasa, sama seperti juga Saulus. Ya, hidupnya diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Damsik. Dia menjadi seorang pemberita Injil dengan roh yang menyala-nyala, dengan hikmat dari Tuhan. Makanya dia menulis di Perjanjian Baru, dia menulis begitu banyak surat kepada saudara saya mengingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sangat menentukan, ya. Sangat menentukan, ya. Ini genting, ya. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita, mari sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, hiduplah seperti apa yang kita imani, yang kita percayai, yaitu firman Tuhan. Jadilah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Tinggalkan dosa, izinkan setiap hari hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup kita akan membawa dampak. Sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka akan mengalami sesuatu. Yes, saya melihat engkau berbeda. Ada Kristus dalam dirimu. Bahkan seperti firman Tuhan berkata, ada 10 orang Yahudi akan memegang kuat-kuat jubah kita. Dan mereka akan berkata, saya mau mengikut engkau karena ada Kristus di dalam kehidupanmu. Ya, saudaraku, dan saya percaya orang ketika kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami kelepasan, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Ya, contohnya simpel. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ya, mama saya, ya dulunya kan penyembah berhala, Konghucu. Jadi sering ke orang pintar, ke dukun. Kalau misalnya saya sakit atau apapun juga datang ke orang pintar, ke dukun gitu kan. Karena kepercayaan seperti itu. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa ini adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia tinggalkan semuanya itu. Dia benar-benar percaya, imani bahwa Yesus Tuhan sanggup menolong saya, sanggup menghidup saya, mengubah hidup saya, dan sanggup melepaskan saya dari segala ikatan dosa. Nah, berapa waktu yang lalu dia pernah kesaksian. Jadi dia telepon saya, dia bilang, dia panggil nama saya kan nama Cina ya, panggilnya Akong gitu kan. Kong, mama ini kayaknya diikuti sesuatu deh. Jadi kayak demam, nggak enak, nggak bisa tidur gitu kan. Kayak ada sesuatu yang mengikuti gitu. Ada makhluk halus, roh jahat yang mengikuti dia. Saya bilang, ayo udah mah, pakai video call, WA call. Akhirnya saya doa. Langsung saya doa, saya tangking roh jahat itu, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan mama saya mengamini dan percaya bahwa roh Tuhan itu jauh lebih dahsyat, lebih berkuasa. Seketika itu juga saudaraku, mamaku bisa tidur dan esok pagi bangun sudah sehat, sudah sembuh dan segar. Ya. Jadi penting bagi setiap kita
berjumpalah dengan satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Itu yang akan mengubah hidup kita sepenuhnya. Dan hidup kita akan dibawa dari satu level iman kepada iman yang lebih lagi. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Dan saudara akan berjalan dalam terang Kristus. Dan hidup saudara tidak akan sama. Wajah kita, hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan berkata, ada yang beda ya dalam kehidupan Andy ya. Ada yang beda ya dalam kehidupan Steffi ya. Ada yang beda di dalam kehidupan Tante Ellen ya. Ada yang beda di dalam kehidupan Tante Dice ya. Ada yang beda di dalam kehidupannya Tante As ya. Ada yang beda di dalam kehidupannya Eyal, Diana, dan anak-anak Frisia, Fria, dan Faye. Ada yang beda ya dalam kehidupan Papi, Mami, dalam kehidupan setiap kita. Ada yang beda. Kenapa? Karena ada Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berbeda. Ada yang beda dalam kehidupan Om Edi ya. Ada yang beda dalam kehidupannya Nia ya. Beda. Orang dunia akan menilai melihat kita. Karena kita beda. Karena ada Yesus. Sang penguasa tunggal. Raja di atas segala raja. Tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan Epi. Riva. Karena kita beda. Karena ada Yesus yang dalam kehidupan kita. Sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga cara hidup kita menjalani hari-hari kita. Itu bukan menjadi orang yang kalah. Bukan menjadi orang yang lemah. Bukan jatuh bangun dalam dosa. Tidak. Kita adalah orang-orang ya yang seperti kitab Yoel berkata. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Prajurit yang sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Yaitu saudara dan saya. Amin saudaraku. Mari saya mendorong setiap kita mari hari-hari ini ya. Seperti Selanda juga dia begitu waduh katanya Kohedi luar biasa. Saya begitu haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimana mereka mengalami lawatan Tuhan. Saya bilang yes, saya juga rindu mengalami seperti itu. Ya, dalam setiap kebaktian kita tiba-tiba Tuhan hadir melawat kita. Nggak ada lagi khotbah, yang ada puji Tuhan, yang ada ucapan syukur, yang ada pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengajak setiap kita biar pertemuan nanti ibadah selanjutnya, walaupun kita akan mengadakan 1 bulan 2 kali, ya. Saya percaya kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Baik yang melayani, baik pun yang mengikuti ibadah Zoom ini. Kita datang dengan hati yang rindu, hati yang haus lapar akan Tuhan. Dan Tuhan kita berkata, Tuhan, aku merindukanmu Tuhan. Aku buka hatiku Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Datanglah. Penuhi aku. Lawat aku Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan hadir. Melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Saya mau ngajak setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan. Ya. Lagu yang tadi. Ya Tuhan tiap jam. Ya saudaraku, yang tadi firman Tuhan saya bacakan tadi di kitab Yoel 2:28, ya, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap kita, baik laki-laki dan perempuan, ya. Sehingga saudara saya akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang diurapi sama seperti Paulus, ya, sama seperti Daud, ya. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa, ya. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa, untuk membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita semuanya diselamatkan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih, dan hidup dalam kekudusan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku berpadamu. Engkau memberi sejahtera penuh setiap jam. Engkau Juru Selamat berhati
Ya Tuhan tiap jam dan janjimu benar kami setiap jam setiap jam di kau ku menuju selamat berkati. Mari saudaraku, malam hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Yes. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Kami butuh Engkau ya Tuhan setiap jam, setiap waktu. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengan kami. Sertai setiap kehidupan kami. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila saat ini juga Tuhan, Roh-Mu bekerja menjamah melawat setiap kami. Kami mengundang Kau Roh Kudus, datanglah. Penuhi kami. Urapi kami Tuhan. Biar urapan itu menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa yang mengikat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belenggu dosa terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kami hidup di dalam kekudusan. Kami hidup dalam kebenaran. Kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Bukan karena gagah dan kuat kami. Tapi karena Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Aku undang biar Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami memiliki roh yang mencintai Engkau secara habis-habisan Tuhan. Bagi kami Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Biar kami menikmati roh yang berkobar-kobar. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Aba. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh doa pujian penyembahan mengalir deras. Menjamah melalui setiap kami. Sehingga kami memiliki kerinduan hati yang haus lapar akan Engkau. Untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah hidup kami Tuhan setiap saat, setiap waktu terhubung erat dengan Engkau. Ya hati kami melekat kepadamu ya Aba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami, persekutuan kami, keterhubungan kami, ketergantungan kami terhadap Bapa di surga terus bertumbuh hari demi hari. Semakin sehat, semakin kuat, dan semakin akurat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami bersyukur kepadamu ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hidup kami diubahkan lagi Tuhan. Hidup kami tidak akan sama lagi. Sama seperti Paulus. Sama seperti perempuan Samaria. Sama seperti orang gila di Gerasa bagaimana dia dilepaskan. Sama seperti juga Zakheus yang hidupnya kikir, pelit, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Engkau, hidupnya berubah. Dia memiliki kemurahan hati. Bahkan harta bendanya dia berikan kepada orang-orang miskin. Bahkan orang-orang yang pernah dia peras, dia kembalikan. Kami percaya Tuhan, itulah yang Kau kehendaki. Itulah yang Kau rindukan kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar kami setiap waktu, kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Bersekutu dengan Engkau.
Bapak, aku berdoa, biarlah api kebangunan rohani juga terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap ibadah kami, pertemuan kami. Bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Bukan menjalankan hal-hal agamawi. Tapi kami datang Tuhan dengan hati yang rindu, yang haus lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami untuk menghancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat yang menghambat, melemahkan, memanfaatkan kekurangan yang masih ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan semua pekerjaan roh-roh jahat tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami taklukkan berbagai data atau fakta negatif yang menghalangi kami untuk memunculkan puncak potensi kami di dalam Kristus. Dan kami terima anugerah daripadamu Tuhan yang memampukan diri kami untuk menanggung segala sesuatu, bahkan mengerjakan hal-hal yang besar untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya malam hari ini hidup kami tidak akan sama lagi. Firman-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau membatasi Engkau Tuhan, hati kami senantiasa terbuka untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan berkat turun atas setiap umat-Mu. Api Roh Kudus menyala di dalam kehidupan kami. Api Roh Kudus membakar setiap kami. Sehingga roh kami tidak padam lagi. Roh kami terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.